Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru di sini dalam video pembelajaran tematik kelas 3. Baik, anak-anak, kali ini Bapak akan mencoba memberikan materi kepada kalian. Nah, materi apakah itu? Yaitu tentang ragam hias pada kain batik. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang batik. Nah, jadi ya, mari kita perhatikan supaya kita bisa lebih mengenal tentang kain batik ini. Nah, baik anak-anak. Nah, pernahkah kamu melihat kain batik? Nah, pasti sudah pernah ya. Bahkan kita di sekolah ada hari-hari tertentu untuk menggunakan kain batik, ya kan? Supaya kita bisa melestarikan budaya kita. Karena budaya kain batik ini adalah budaya dari asli ya negara kita Indonesia. Nah, kita sebagai warga Indonesia wajib untuk melestarikannya. Nah, kain batik ini juga sudah mengglobal, artinya sudah mendunia, ya, dipakai di mana-mana di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia. Nah, banyak negara-negara lain juga yang memakai kain batik ini, karena pada kain batik ini terdapat ya keindahan, bahkan bernilai tinggi. Jadi kain batik ini bukan kain biasa, tapi bisa bernilai mewah. Nah, untuk kain ini, jadi kita patut bangga sebagai bangsa Indonesia memiliki budaya kain batik. Nah, asli dari negara kita Indonesia. Nah, pada kain batik itu terdapat motif hias. Nah, motif hias. Jadi pada batik itu ada motif-motifnya. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Nah, masih ingat gambar dekoratif? Apa artinya kemarin gambar dekoratif? Ya. Nah, gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Nah, motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Nah, jadi bermacam-macam motif batik itu. Motifnya batik. Nah, kita tuliskan ada motif batik ya, jenis-jenis motif batik. Pertama ada tadi motif apa? Hewan. Yang kedua ada motif tumbuhan. Yang ketiga motif alam, manusia, dan juga ada motif pada kain itu motifnya garis-garis. Nah, garis-garis geometris ya, garis-garis geometris. Nah, jadi contohnya di sini ya, pada batik tulis lasem. Nah, batik tulis lasem. Ada batik tulis lasem. Nah, ada namanya batik tulis lasem. Batik tulis lasem ini memiliki bentuk ya, atau memiliki motif. Ciri khasnya adalah motifnya bentuk tumbuhan dan bunga. Nah, jadi ini ya, ini ya. Nah, pada tulis lasem ini ya, motifnya tumbuhan dan bunga. Nah, dan bunga. Nah, ada juga yang namanya disebut batik kawung. Batik kawung. Batik kawung ini menggunakan motif bentuk geometris. Nah, ya, jadi motifnya garis-garis geometris ya. Nah, jadi bentuk garis-garis, dia hanya garis-garis saja, bukan bunga, bukan tumbuhan, bukan hewan, tapi dia hanya garis-garis. Namun dipadukan dengan beberapa garis akhirnya menjadi sesuatu bentuk yang indah. Nah, ini adalah batik kawung. Ya. Jadi dalam membuat motif ya, hias tersebut digunakan pola ragam hias. Pola ragam hias meliputi motif manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah,
Ya, jadi supaya terlihat menarik itu ditambahkan kombinasi warna. Nah, jadi ya ada beberapa motif kemudian dipadukan, kemudian ditambahkan dengan warna sehingga menjadi suatu kain yang menarik, yang indah, bahkan mewah. Nah, itu ya. Nah, nanti kita coba belajar membuat motif-motif batik. Siapa tahu kamu berbakat menjadi desainer, ya, desainer, bisa membuat motif-motif batik. Wah, luar biasa itu. Nah, bagi yang punya cita-cita seorang desainer, cocok ini ya. Nah, kemudian ya, bentuk motif hias pada karya seni berupa kain ada juga itu ya. Misalkan batik tadi, ada juga bahkan bentuk motif hiasnya ini ya berupa lemari atau rumah adat. Nah, jadi motif ya pada kain batik itu bisa juga kita temui di piring, di gelas ya, bahkan di mana, di lemari, bahkan ada juga rumah adat yang ukirannya seperti ukiran motif-motif entah itu hewan, tumbuhan, bunga dan lain-lain. Nah, itu. Jadi kali ini tentang motif lagi ya. Nah, jenis-jenis motif hias itu ada dua, yaitu ada motif geometris dan motif non geometris. Nah, motif hias ada dua, yaitu satu motif geometris dan motif non geometris. Jadi ada dua motif hias itu, ada geometris, ada non geometris. Apa itu geometris dan non geometris? Nah, simak baik-baik. Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Jadi motif geometris ini adalah motif garis-garis kemudian berulang-ulang sehingga membentuk garis yang menarik. Nah, itu contohnya pada batik kawung. Nah, ini batik kawung ya, ini yang tadi ya, yang berasal dari daerah Yogyakarta. Nah, ini batik Yogyakarta biasanya umumnya dia motifnya motif geometris, garis-garis geometris. Nah, itu ya, pada motif batik kawung itu terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya beraturan. Nah, sedangkan motif non geometris itu adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan atau tumbuhan. Nah, jadi non geometris ini adalah berupa gambar ya, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, alam dan lain-lain. Nah, kemudian contoh motif hias bentuk tumbuhan yaitu batik Buketan dari Pekalongan. Nah, ini salah satu batik mahal juga nih kalau dari Pekalongan. Jadi batik Buketan ya, itu contoh motif hias bentuknya tumbuhan dia. Kemudian batik tersebut memiliki motif tumbuhan. Motif tersebut bermakna keharmonisian dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Nah, jadi orang yang membuat batik itu tidak sekedar membuat motif saja, tapi ada makna, ada artinya ya di situ ya, ada filosofinya ya. Contohnya tadi katanya di situ dikatakan motif tumbuhan tadi itu mengartikan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, itu ya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh motif-motif batik ya. Nah, baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jadi kesimpulannya ya, kain batik adalah kain ya asli tradisional Indonesia ya, yang sudah mengglobal, yang
tersebar ke beberapa negara ya, dan mempunyai motif-motif yang indah dan menarik. Nah, oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk video pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pada materi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.